Selamat siang buat semuanya. Dan pada hari ini saya Pugulol akan menanggapi pertanyaan atau request dari saudaraku yang bertanya. Jadi pertanyaannya ini memang cukup bagus dan sepertinya ini memang harus empu ceritakan secara hati-hati tentunya, karena permasalahan ini kayaknya kalau empu salah menyampaikan, kalau seumpamanya empu Glol salah bercerita, maka bisa saja apa yang empu sampaikan ini justru akan menjadi sesuatu hal yang buruk bagi saudara kita yang lainnya. Meski maksud saya empu Glol bagus sebenarnya, dan apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya lakukan dan saya jalani selama ini gitu. Pertama kali saudaraku harus ketahui, saya asli orang suku Dayak. Itu pertama, itu suku Dayak Benua. Saya dari bapak ibu memang asli Dayak. Terus terang saya tidak campuran, bukan maksudnya saya membedakan, enggak. Artinya ini saya sampaikan untuk menjelaskan tentang masalah Mandau ini biar semuanya tahu. Terus ini saya lakukan untuk membuat Mandau ini, atau saya kerjakan pekerjaan inilah bukan baru. Itu lama sekali, umur saya aja sudah 50-an tahun. Dan saya tidak muda lagi. Saya lama bergelut di bidang ini. Meski pada dasarnya untuk menempa Mandau saya adalah baru seperti itu. Dan jadi untuk masalah Mandau saya pegel cukup lama sekali, dan memang seumur hidup saya itu adalah pegangan saya, mau Mandau kerja, mau Mandau tempilan, mau Mandau parang, serta lain-lainnya. Jadi ketika ada seseorang yang menyampaikan sesuatu tentang masalah Mandau, mohon maaf, terus terang saya memang bukan ahlinya, tapi saya termasuk orang yang menjalaninya untuk masalah Mandau seperti itu. Jadi terus terang apa yang disampaikan tuh kadang-kadang saya pegel jadi bingung harus seperti apa. Kadang-kadang justru saya diajarin orang seperti ini empu, sedangkan orang-orang seperti ini baru saja mengenal Mandau, baru saja mengetahui dunia Mandau itu seperti apa. Terus ada juga yang berusaha memasukkan Mandau dari daerahnya dia harus seperti itu. Sebenarnya enggak seperti itulah, karena setiap kita daerah itu tidaklah sama, tetap kita saling menghormati, masing-masing menjalani dunia seninya seperti empu katakan di dalam konten terdahulu, uruslah duniamu seperti itu. Jika kau punya karya, punya kemampuan, bisa berseni, bersenilah yang baik dengan tidak mengganggu orang lain. Karena dengan tidak mengganggu orang lain, dengan menghormati orang lain, percaya aja itu akan mendatangkan hal baik, rezeki pun akan bagus seperti itu. Dan saya Puglo terus terang, saya memang dari dulu orangnya, saya tidak pernah berusaha menjatuhkan orang lain. Apa yang saya katakan ya murni seperti itulah. Mungkin hanya itu saya sampaikan. Ini saya katakan untuk sebelum menjawab pertanyaan yang ada, supaya jangan salah prasangka, jangan berburuk sangka terhadap saya Empu Glol. Itu pertanyaannya, empu coba bilah Mandau, tes ketajamannya itu di kertas plastik, kertas kresek mungkin maksudnya seperti itu. Terus tesnya di kertas, mungkin kayak kertas buku sejenis itulah mungkin tes ketajamannya. Sebenarnya tes ketajaman itu tidak perlu sebujurnya. Sebenarnya kalau kita mau harus akui, kalau untuk kita
pembuat mandau ini. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Kalau masalah ketajaman itu tergantung kita si pengasahnya, tergantung kita yang mengasah mandaunya, mau mandau, parang, golok, lading, badik atau keris. Itu tergantung kita yang memproses, mengasahnya, membuat setajam mungkin, membuat setajam menurut keinginan kita, dengan batasan-batasan nilai yang sampai, yang rapi, yang indah, yang tajam menurut kita. Nah ini bukanlah PR daripada kita pembuat mandau, daripada kita pembuat parang, tetapi ini PR bagi kita pemilik barang tersebut. Jika kepingin tajamnya yang super, yaitu super tajam, bahkan kalau perlu terakhir itu sampai digosok ke kain lepis gitu, atau digosok ke kayu kering biar tajam. Nah kan bermacam-macam. Nah ini yang benar itu kita tes kekuatan mandau. Jadi kita tes kekuatan mandau itu, sumpamanya mandau seperti ini sudah diserpuh, ya kan, tajam sumpamanya. Pertama kita tes itu, ini besi, kita raut begini, kita lihat, nah seperti ini. Nah, kalau sudah diserpuh sumpamanya, ini kan belum diserpuh baru dibuat. Nah kalau sumpamanya matanya ini enggak rusak, mata bilahnya ini enggak rusak, ya kan, terus di sini ini dilukainya, ini luka, kelihatannya luka besi yang ini, maka serpuhnya ini bagus dan dia mempunyai kekuatan. Nah itu karena di dalam mandau itu, saya rasa mandau, golok atau barang semuanya kurang lebih itu serpuhannya yang penting. Setelah serpuhannya kita dapat, barulah kita mengasah menurut kemauan kita, menurut kehendak kita. Karena dengan serpuh yang bagus, kita bisa memakainya untuk memotong apa saja, mau itu kayu keras, mau pohon pisang, apa sajalah kita potong. Nah, itu terkecuali besi. Itu kalau besi nggak mungkin kita memotong besi, untuk apa? Nah, itu dan tujuannya juga sudah nggak benar seperti itu. Nah ini kalau seumpamanya berbicara masalah ketajaman bilah mandau, kita kepingin tajam sekali, ini di luar daripada konteks mandau yang diserpuh. Biar mandau souvenir juga, mandau souvenir cendera mata yang ada di pasar-pasar saya temui, terus terang itu tajamnya luar biasa, kayak mata silet tajamnya. Itu kalau kertas diginikan aja set pasti termakan, bekasnya itu betul-betul bagus. Nah sekarang mandau seperti ini, karena ini kita tidak berbicara serpuhan, tidak berbicara kekuatan daripada mata bilah. Sekarang coba tes mandau yang souvenir seperti ini dibawa potong kayu, kita lihat hasilnya seperti apa, sejauh mana dia memakan kayu. Sumpamanya balok 10-10 yang sebesar ini, balok ulin, kira-kira berapa kali tebasan dia bisa memotong itu dengan ketajaman tadi. Terkecuali mandau tadi setajam silet, itu matanya tajam luar biasa, tetapi dia mempunyai serpuh, sudah diserpuh, dan besinya juga bukan besi sembarangan, standar kita adalah Permobil. Nah ini baru dikatakan mandau yang benar. Nah jadi poin utama kita membuat mandau itu adalah serpuhan, itu bukan tajamnya. Kalau tajamnya itu kita mengasahnya nanti sesuai keinginan kita. Nah itu kira-kira mungkin bisa dipahami. Nah jadi kalau untuk mandau, terus terang semua mandau itu pasti, kalau kertas itu pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Nah, itu sekarang mandau biar tajam, seumpamanya dites untuk memotong kresek, kertas kresek, saya belum ketemu rumusannya seperti itu. Terkecuali kertas kresek seperti ini, seumpamanya diikat atau ditahan gini baru diiris,
Tetapi kalau kresek gini diginikan saja, lalu dipotong seperti ini, kira-kira bisa enggak? Meski bisa, tetapi bekasnya dia tidak beraturan. Nah, ini sesuatu hal yang bukan menjadi jaminan kekuatan bilah mandau. Yang dicari di mandau ini adalah jaminan kekuatan bilah mandau ketika mandau itu dipakai pada fungsinya, seumpamanya memotong kayu. Nah, itu masalah tajam itu tergantung kita yang mengasahnya, seperti itu. Nah, jadi ini untuk menjawab request atau pertanyaan dari saudaraku. Sekarang seumpamanya masih bingung saja, silet gold itu tajamnya bukan main, tiada tara, kumis segala apa, bulu itu berterbangan dimakannya. Kertas apa saja yang benda-benda tipis itu, wah luar biasa itu. Mungkin kresek juga sebentar saja. Sekarang mata silet, karena ini mata silet ini kan tidak punya serpu, tes di kayu ulin, diiris saja gini, 1, 2 kali, 3 kali mungkin masih tajam, ke-4 kali, 5 kali lihat itu siletnya akan tumpul, matanya itu rusak. Nah, itu. Nah, jadi karena tajamnya barang yang tidak mempunyai serpukan itu. Nah, ini mungkin kalau saudaraku yang masih bingung juga, saya juga nggak bisa menjelaskan terlalu jauh, nggak bisa memaksakan harus seperti apa. Silahkan cari ke saudara kita yang lain, mungkin bisa menjawabnya itu. Saya memang membuat konten selama ini, saya berusaha yang terbaik, yang real, menyampaikan hal yang benar, dan berusaha jangan sampai sedikit pun ada seumpamanya setitik kata saya menyakiti saudaraku yang lain, seperti itu. Dan saya berusaha, meski kadang juga mungkin namanya lidah tidak bertulang, mungkin saja apa yang saya sampaikan itu justru menyakiti saudaraku yang lain. Nah, ini jadi saya Empu Glol kadang serba salah seperti itu, dan saya juga tidak pernah membeda-bedakan suku. Nah, itu kenapa Empu tadi menjawab kok bilang dia suku Dayak asli, terus gimana dengan saudara kita yang lain? Saya tidak berbicara saudara yang lain, saya berbicara tentang identitas diri saya pribadi itu. Jadi jangan sampai ada saudaraku yang lain merasa baper dengan perkataan saya itu. Enggak ada maksud apa-apa. Ini saya pribadi untuk mengenalkan, untuk biar mereka tahu siapa Empu. Termasuk kemarin juga ada saudara kita yang bertanya, kan Empu Panglima Dayak ini kan ada dari ini Panglima Burung, terus ada Panglima ini namanya. Kenapa di dalam konten Empu tidak Empu ceritakan mulai dari Panglima Burung, itu kan panglimanya suku Dayak, dia bilang seperti itu. Mohon maaf, itu memang bahasan untuk masalah Panglima ini sudah Empu bahas. Kalau kita berkata Dayak, saudaraku harus ketahui, Dayak ini adalah satu sebutan, tetapi di dalamnya banyak suku. Dayak ini ada 400 lebih suku di dalamnya, seperti itu. Nah, jadi apabila ada sebutan Panglima Dayak, saya juga bingung. Itu dia Panglima untuk Dayak keseluruhan. Nah, itu ini untuk saudaraku di luar sana agar tidak salah memahami. Nah, jadi kalau untuk Dayak ini banyak tuh, dan saya tidak mungkin bercerita masalah yang saudaraku sampaikan tentang masalah panglima itu, karena saya tidak punya kepentingan dengan hal tersebut itu. Malahan kalau saya bercerita hal-hal tersebut nanti menjadi masalah. Sudah cukup saudara kita yang lain, konten-konten yang lain yang bercerita masalah panglimaan ini sudah cukup. Itu nggak perlu saya Empu Glol ikut-ikutan di sana. Nah, itu seperti itu. Tapi kayak Pak Empu ini kan karena ada Panglima Dayak, Empu ini kan anak buahnya Panglima. Mohon maaf, saya Empu Glol bukan anak buahnya Panglima. Saya tidak dipimpin oleh siapapun.
saya memimpin diri saya sendiri. Saya tidak pernah itu orang bilang itu tunduk dengan panglima, saya tidak pernah. Seumur hidup saya tidak pernah. Nah, jadi ini untuk menjawab request saudaraku yang bertanya bahwa saya anak buah panglima. Saya bukan anak buah panglima. Panglima mana itu menganak buahkan saya. Jadi saudaraku harus jangan salah, nah, itu menempatkan perkataan. Nah, itu karena saya dari suku Dayak Benua, tetapi saya tetap menghormati saudara kita yang lain, mau panglima apa saja dari suku Dayak lain, wajib saya hormati, saya hargai mereka. Itu seperti itu. Tetapi saya juga punya suku sendiri, suku Dayak saya. Nah, itu. Dan seperti saudaraku ketahui, itulah jawaban dari saya Empu Gelol. Saya bukan anak buah dari panglima. Itu. Saya adalah pemimpin diri saya sendiri. Saya adalah raja dari diri saya sendiri. Dan saya dari suku Dayak Benua. Ini harus diketahui. Berarti Empu rajanya Dayak Benua? Bukan, raja untuk diri saya sendiri. Itu mungkin bisa dipahami seperti itu. Oke, akhir kata saya Empu Gelol ucapkan buat semua saudaraku, semoga saja apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jangan sampai salah menanggapinya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang bahasa yang Empu sampaikan salah, karena Empu juga menyadari saya Empu Gelol penuh dengan kekurangan juga, sebab saya adalah manusia biasa, kadang tidak menyadari yang namanya kesalahan. Makanya itu saya meminta maaf. Salam budaya dan tabe.